dari deltaic environment. Oke, saya akan very brief. Saya akan cerita, sebenarnya ini adalah part 2 dari chapter 1 kalau saya ngasih kalau saya ngasih course untuk basic geomodeling, biasanya saya ajarkan di hari kedua konseptual geologi, dan ini kita coba di deltaic environment. Kalian pernah lihat ini pasti, ini adalah deltaic environment. Jadi deltaic environment itu selalu ada beberapa komponen ya. Ada komponen yang disebut sebagai recharge area. Jadi ini adalah komponen channel. Jadi ini adalah channel, feeder channel. Sampai di sini dia biasanya terdisperse. Nah, itu menjadi distributory channel. Mulailah dia menjadi distributory channel. Dia apex-nya ada di sini. Nah, setelah itu di antara distributory channel itu yang disebut sebagai interdistributory deposit, ya, interdistribusi deposit. Nah, kemudian ini yang distributory channelnya. Kemudian yang di ujung delta ini menjadi delta flat. Kalau memang dia dominasinya itu dari darat prosesnya. Kalau ini dari darat, dominasi dari darat, dia cenderungnya akan smooth bentuk pantainya dan mendorong sedimen ini masuk ke tubuh air laut. Tapi kalau dominasinya dari laut, ini seakan-akan dimakan. Ini di sebelah kiri ini prosesnya berbeda. Jadi dalam satu delta kita bisa melihat berbagai macam proses. Ini contoh sangat sederhana, tidak akan saya bicarakan detail. Nanti saja masuk ke dalam next slide, kita akan bicara menjadi lebih detail. Nah, yang seperti ini tuh biasanya proses tidal lebih dominan. Jadi seperti digigitin ini ujungnya, seperti digigit oleh laut, makanya air laut encroach masuk ke dalam daratan. Kenapa bisa seperti itu? Karena proses dari daratan mati. Jadi begitu proses daratan ini mati, tidak ada suplai sedimen. Begitu air sungai tidak masuk ke sini, tidak ada sedimen deposition di sisi sebelah sini. Sementara tubuh air laut kan ada gelombang, ada storm, ada wave, ada current, macam-macam, tetap aktif. Akhirnya yang sebelah sini menjadi tidal, air laut yang masuk ke sana. Sementara yang sebelah kanan sini karena sungainya aktif, ini salah satu sungai yang masih aktif, dia membawa sedimen, sedimennya lebih kencang energinya daripada energi dari laut, makanya di sini menjadi channel dominated atau menjadi fluvial dominated, yang sebelah sini menjadi tidal dominated. Nah, ini kombinasi antara tidal mix antara tidal sama fluvial dominated. Ini sama persis dengan yang ada di Mahakam Delta. Mahakam Delta is good example, yang itu worldwide example yang banyak dipelajari orang untuk mengetahui fasesnya. Apakah semua ini menjadi reservoir? Tidak. Tidak semua yang ada di delta itu menjadi reservoir. Ini adalah mix antara channel sama shale. Yang kita punya kepentingan adalah reservoir. Yang non reservoir kita tidak punya kepentingan apa-apa di sana. Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa, yang kita modelkan adalah yang channel atau tidal bar. Di depan sini nanti akan ada distributory mode bar. Atau mungkin yang ini, beach deposit. Nah, itu punya bentukan reservoir tersendiri yang berbeda dengan bentukan reservoir yang lain. Punya log signature sendiri yang berbeda dengan log signature yang lain. Sebenarnya kita itu divert, kita berdiskusi divert atau berubah dari topik depositional environment, dari topik geomodeling. Tetapi kita tidak mungkin membuat algoritma geomodeling untuk fases model tanpa kita memahami konseptual geologi seperti ini. Jadi konseptual geologi ini penting karena nanti dipakai untuk memodelkan dan memilih algoritma yang ada di dalam software. Saya berhadapan dengan reservoir seperti apa? Nah, itu algoritmnya sendiri-sendiri. Kalau kita salah menginterpretasi, kita juga akan salah nanti ke depannya. Ini contoh. Saya ambilkan modern transitional depositional system di Louisiana, Mississippi.
Jadi ini adalah Mississippi Delta yang terkenal itu, ya. Kemudian ini ada kota Baton Rouge, kemudian ada New Orleans. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang postgrad ke apa namanya, ke sana mempelajari ini. Kita tidak tahu nasib, siapa tahu tidak ada, atau siapa tahu kalian ada yang berkarir nanti di Houston. Kita tidak tahu ya. Yang sebelah kiri ini adalah Texas, ini contoh saja gitu. Jadi ini adalah sedimen dispersal pattern. Jadi yang bagaimana sedimen itu disperse. Jadi asal muasalnya itu dari fluvial. Ini adalah fluvial dari Mississippi River. Nah, ini yang Louisiana itu menjadi sering sekali banjir karena situasinya sama persis dengan kalau kalian melihat negara Bangladesh. Bangladesh itu ada di muara sungai Gangga Brahmaputra. Ada di daerah seperti Louisiana ini. Makanya banjir terus itu. Sama dengan di Louisiana, di sana juga banjir terus. Nah ini yang kita sebut sebagai Mississippi River Fluvial System. Kemudian masuk ke sini, ini masuk ke deltaik. Jadi deltanya itu sebenarnya banyak. Nah, cuma ada yang menonjol sekali, ini yang namanya Birdfoot Delta. Dan Birdfoot Delta, karena Fluvial Dominated Delta itu biasanya sangat aktif. Jadi dia sangat aktif, shifting ke kiri dan ke kanannya itu menjadi sangat aktif. Nah, sebagian dari sedimen itu akan dibawa oleh apa ini? Bukan wave, ini adalah current sekaligus wave. Nah, dibawa ke arah barat oleh angin yang kecenderungannya dari sebelah timur ini masuk ke barat. Nah, ini menjadi strand plane. Jadi di sebelah selatan Beaumont, Lake Charles itu menjadi strand plane. Strand plane itu menjadi pantai. Kalau kita ini ya pokoknya pantai. Sementara di sini itu adalah swampy area, semuanya ini swampy. Kalau kita lihat Mississippi Delta itu banyak swampy-nya di sini. Banyak swamp deposit, banyak coal, banyak segala macam. Nah, begitu di sini adalah strand plane. Ini adalah pantai seperti kalau kalian melihat pantai di Parangtritis misalnya ya, atau pantai-pantai di selatan Pulau Jawa, bukan pantai utara. Sementara yang ini seperti pantai utara, banyak shale deposit. Kalau ini benar-benar clean sand deposit. Kenapa? Karena ini adalah endapan wave, endapan laut, endapan pantai. Nah, di belakangnya itu biasanya ada air yang terjebak. Nah, air yang terjebak ini adalah lagunal deposit. Karena endapan di sini, air yang mengalir dari sini beberapa terjebak. Nah, kemudian ini ada another small delta system. Ini sama. Ini akan menjadi barrier bar, sama dengan ini, strand plane sebetulnya. Kemudian di ujung sini adalah shelf. Jadi ini adalah beberapa bagian dari deltaic environment yang bisa kalian mulai dari fluvial system, mulai kemudian deltaic system, kemudian mulai pro delta. Ini yang hijau ini adalah pro delta system, kemudian ini adalah shelf. Jadi ini adalah delta plane. Yang disebut sebagai delta itu sebetulnya adalah delta plane. Delta plane, pro delta, shelf, kemudian strand plane. Nah, ini termasuk bagian-bagian dari delta. Nah, ini dari sini saja kita sudah bisa melihat bentukan masing-masing reservoir itu ternyata berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini yang disebut sebagai dispersal sediment pattern. Jadi di dalam sedimentologi itu ada yang disperse, itu biasanya di transition area. Dan ini kenapa saya sampaikan ini? Karena most of plastic deposit untuk hidrokarbon itu kebanyakan ada di delta. Kita punya lapangan-lapangan giant seperti di Kalimantan Timur, contohnya ada di Mahakam Delta, itu lapangan-lapangan raksasa semua. Kemudian kita lihat Brunei Darussalam, itu juga ada di delta. Deltanya seperti strand plane ini, delta yang wave dominated. Itu juga lapangan-lapangan raksasa ada di sana. Baram Delta, makanya Shell membuat kantor Asia Pasifik. Shell itu ada di Lutong. Lutong itu ada di hulu delta Baram, tapi deltanya tidak berbahaya seperti ini Mississippi, dia seperti strand plane ini. Kemudian kita lihat Nigeria. Nigeria itu lapangannya juga ada di Niger Delta. Itu prolific delta. Sekarang yang sedang diburu
oleh eksplorasi di Indonesia, oleh eksplorasi migas juga ada di delta. Dan deltanya very aktif. Di mana itu delta dari Gangga Putra sama ini yang ada di Andaman. Andaman Sea itu sebenarnya delta. Itu juga delta, cuma deltanya didominasi oleh proses laut. Nah, itu juga deltaik. Kemudian apa namanya beberapa lapangan yang ada di apa Natuna, West Natuna sama East Natuna itu juga deltaic sedimen. Kenapa saya mau mengambil contoh delta? Karena memang deltaic sedimen is very prolific untuk oil and gas trapping sama ini. Karena di sana itu dia bisa menjadi reservoir sekaligus bisa menjadi source of sediment. Jadi prodelta ini bisa menjadi source rocks, kemudian migrate ke delta plain yang itu didominasi oleh sandstone. Oke. Yang tadi kita besarkan lagi. Saya ambil dari Fisher tahun 1969, saya gambar lagi ini dari Fisher. Tadi saya cerita bahwa kalau kita zoom in, ternyata Mississippi itu menjadi sangat aktif. Kalau kita perhatikan itu, ini adalah yang garis hitam ini, sebetulnya adalah satu deltaic lobe. Satu deltaic lobe ini yang kemarin saya ceritakan di dalam sequence stratigraphy orde 2 ke orde 3. Ya. Kalau kita perhatikan ini adalah ada sistem yang diberi nama oleh geologis sendiri, ada Saint Bernard, ada TC, kemudian ada Meringes. Semuanya itu adalah satu deltaic system dan ini sangat cepat terjadinya. Yang sekarang current deltaic system yang kita lihat adalah ini, ya kan? Kalau kalian lihat di textbook, kalian tidak akan pernah melihat yang warna-warni ini karena ini memang saya gambar sendiri. Biasanya menggambar itu memudahkan kita sebetulnya untuk mengingat, memudahkan kita belajar. Geologi itu enaknya karena dengan menggambar itu kita jadi ingat dan belajar. Nah, yang sekarang itu adalah ini bird food yang ada di sini. Ini adalah bird food yang. Jadi intinya adalah delta itu sangat aktif kalau dia itu didominasi oleh proses yang di sini. Kalian perhatikan, ini adalah ini yang disebut sebagai natural levee. Ya, natural levee artinya bahwa dia itu adalah dulu adalah channel. Ini adalah channel aktif channel kan? Ini aktif channel, kemudian dia menjadi natural levee. Natural levee kan pasti mengikuti channelnya. Kalian perhatikan bahwa natural levee ini membentuk channel, membentuk semacam reservoir geometri. Ya, reservoir geometrinya seperti channel stacking pattern of channel. Ini kan channel. Ini juga seperti channel. Sepertinya dulu channel masa lalu. Ini juga channel, ya. Nah, itu kalian dari sini kita bisa memperhatikan bahwa memang reservoir geometri itu mengikuti di mana dia diendapkan. Nah, kalau diendapkan sebagai channel system, ya dia akan diendapkan sebagai channel system. Atau kita sebut sebagai channel geometri. Coba kalian perhatikan yang di Saint Bernard. Di Saint Bernard itu ada Mars deposit ini sama subaqueous. Ini adalah subaqueous yang di Saint Bernard. Kalian melihat bahwa ini adalah seperti lobate, seperti lobe. Kita sebut dia sebagai lobate. Nah, begitu kita memodelkan channel dengan memodelkan lobate itu berbeda jauh, tekniknya berbeda jauh. Ya, itu berbeda. Kemudian Meringes, ini contohnya. Ini juga bentuknya lobate. Dia mengikuti lobe. Lobe itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak kurang ini tahu lah. Pokoknya intinya lobe. Jadi ketika dia lobe, ketika dia lobate ketika dia lobe ya bentuknya lobate seperti ini. Akan berbeda dengan sini. Atau kalian juga akan berbeda dengan channel sama barrier bar yang sebelah kiri ini. Ini adalah channel barrier bar. Ini bentuknya akan seperti barrier menjadi desain barrier lurus panjang dan dia itu ini pembahasannya sendiri nanti. Ini pembahasan tersendiri dalam delta itu very complex. Nah, yang kuning-kuning inilah yang akan kita modelkan. Nah, yang lain-lain ini sebagai background aja karena tidak ada ini Mars. Mars itu tadi yang saya ceritakan bahwa di Mars ini pasti adalah isinya adalah karbonat strik.
kalau di swampy area yang di belakang sana, yaitu top of maximum flooding surface tadi yang di swampy area ini adalah cool. Sementara yang di Mars sistem ini lebih dekat ke ini kan, ini swamp, ke depan sana Mars. Kalau Mars itu pasti adalah karbonat strik. Sementara kalau di swampy area coal. Nah, itu seperti itu harus dipahami agar kita bisa membuat korelasi dengan konsep. Oke, mari kita kembali lagi ke gambar yang pertama. Nah, jadi kalau kita simplify, kalau kalian geologis itu harus bisa mensimplifikasi apa namanya, bentukan alam yang sangat kompleks. Itu harus bisa kalian simplifikasi menjadi sesuatu yang sangat simple. Nah, ini adalah konsep delta yang sudah disimplifikasi oleh geologis, ya. Jadi semua geologis mensimplifikasi delta itu seperti ini. Jadi ini adalah gambar yang disimplifikasi dari gambar yang kompleks tadi sebetulnya. Nah, ketika kalian sudah understanding ini, kalian kembali ke lapangan, gambar yang simple ini kalian hadapkan lagi dengan sesuatu yang kompleks. Ya, itu adalah tugas seorang geologis. Jadi yang di sini disebut alluvial plain, ada mengalir air, mengalir river. Ini adalah yang membawa semua sedimen masuk ke delta. Ya, kemudian delta ini adalah ini, yang disebut sebagai delta itu adalah ini. Jadi intinya adalah delta plain, delta front. Jadi lobe yang pertama itu disebut delta plain, yaitu lobe yang tidak pernah terendam oleh air laut. Ini tidak pernah terendam oleh air laut. Akhirnya di sini yang tidak kena sungai itu tumbuh tumbuhan, bisa jadi hutan, bisa jadi nipa-nipa. Kalau di Mahakam jadi nipa-nipa. Kemudian yang delta front itu adalah ketika delta plain itu mulai dippingnya mulai meluncur turun ke bawah. Begitu dia mulai meluncur turun ke bawah menjadi very deep. Nah, inilah di mana ujung dari si delta, yang bagian delta yang tidak pernah terkena air itu menjadi terendam. Tapi di ujungnya ini biasanya terjadi kadang terendam pada saat high tide, kemudian menjadi expose pada saat low tide. Nah, pada saat expose menjadi terendam dan expose saat low tide itu ini yang disebut sebagai delta front. Nah, ujung di delta front itu setelah itu lobe berikutnya adalah prodelta. Dia selalu terendam. Nah, isinya adalah shale, full shale. Kalau di sini adalah sandstone sama non sandstone. Nah, sebelum lari ke sana, nanti baru setelah itu baru marine shelf. Sama, semua delta itu di seluruh dunia patternnya seperti ini. Nah, setelah itu di dalam delta front itu ada channel. Ini yang disebut sebagai distributory channel. Ya, distributory channel itu mengalir di delta plain. Terus yang tidak dialiri oleh distributory channel jadi apa? Ini jadi apa? Jadi swampy. Jadi swampy area. Atau menjadi Mars. Jadi di sini kalau tidak menjadi shale, ya menjadi coal, ya menjadi karbonat strik. Tapi kalau di Mahakam kita tidak lihat karbonat strik, dia menjadi coal saja, menjadi coal atau menjadi organic clay. Nah, di ujung dari sini itu ada yang namanya di delta front itu ada yang namanya distributory mud bar. Nah, distributory mud bar itu ini adalah sedimen laut sebetulnya. Distributory mud bar itu prosesnya adalah proses bar dari laut. Nah, ini kalau ada high tide itu tenggelam. Kalau pasang surut, pasang naik itu dia tenggelam. Tapi begitu pasang surut kalian akan bisa melihat itu seperti lapangan. Di ujung-ujung Mahakam itu banyak distributory mud bar. Jadi begitu air surut kita lihat tiba-tiba adalah segede lapangan bola, mungkin lebih besar lagi, bisa sampai 2 kilo lebarnya. Itu kita melihat tiba-tiba ada sand, ada gumuk pasir di ujung dari Sungai Mahakam. Nah, yang menjadi reservoir itu sebetulnya cuma ini, distributory mud bar sama distributory channel. Nah, jadi jumlah totalnya ini kira-kira secara statistik itu 32%. Jadi kalau dibandingkan dengan total bulk dari si volume dari si reservoir, itu jumlahnya cuma
32%, itu maksimal. Semakin ke sini, semakin ke ujung sini, semakin mendekati 0. Jadi nolnya itu di prodelta. Jadi sandstone itu menjadi habis di prodelta, menjadi 0. Semakin ke sana makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan semakin ke sini net to gross-nya makin besar. Ke sana makin kecil. Tapi overall yang saya hitung di Mahakam Delta pada saat saya kerja di Total Indonesia dulu masih ada di Indonesia, itu 32%, itu di lapangan Tunu, di ujung dari ini. Nah, delta plane itu ada ya upper delta plane, middle delta plane, lower delta plane. Geologis membahasakan menjadi lebih ini lagi. Oke. Nah, ternyata delta itu kejadiannya itu kejadian delta itu sangat terpengaruh, sangat besar dipengaruhi oleh influx sedimen sama marine prosesnya. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan ini, kalau sedimen influxnya besar, itu biasanya dia karena river dominated, ya. Jadi kalau river dominated itu besar, kemudian sedimen influx itu besar, sedimen influx fluvial sedimen itu besar, kita akan melihat ujung-ujung cerigi delta itu menjadi bird foot, atau kita sebut sebagai elongate. Hafalkan saja elongasi gitu ya. Elongate. Nah, dia akan menjadi elongate, menjadi seperti jari-jari. Makanya orang menyebut sebagai bird foot delta. Ini sebetulnya adalah tanda-tanda bahwa dia adalah river dominated process. Kalau dia river dominated process, pasti dia akan menjadi elongate seperti ini. Nah, jadi proses dari ini tuh cepat sekali. Dan proses yang elongate itu, delta yang elongate, biasanya itu sangat cepat berpindahnya. Jadi sini dalam beberapa tahun kemudian dia akan berpindah. Jadi puluhan tahun itu akan berpindah. Nah, kemudian begitu semakin kecil proses influx sedimen dari fluvial, kemudian marine prosesnya semakin besar ke arah kiri ini, dia akan menjadi lobe, yang tadi saya sebut low bed. Nah, jadi kalau kita lihat Mahakam, bentuknya kan seperti ini ya. Berarti kira-kira Mahakam itu pasti dominasinya bukan dari river dominated. Mahakam itu kira-kira adalah low bed delta. Ya, jadi influx fluvial tidak terlalu besar pengaruhnya, tetapi marine prosesnya juga sudah mulai sangat besar. Tapi nanti kita akan diskusi lebih detail lagi, biar kalian lebih paham tentang delta. Sekaligus inilah merefresh lagi pelajaran sedimentologi stratigrafi atau deltaic environment. Nah, begitu influx kecil, tetapi didominasi oleh marine dominated. Nah, ini disebut sebagai waves. Waves dominate. Kayak yang paling kanan ini tadi contohnya adalah Mississippi ya. Yang low bed ini contohnya Mahakam. Kemudian begitu wave dominated itu dia itu bentuknya seperti pantai. Delta tapi seperti pantai. Jadi seakan-akan sungai ini menjadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dia cuma mentransport dari darat masuk ke sana, setelah itu dirombak oleh marine proses. Jadi kita nggak melihat deltanya. Kita seperti tidak melihat bahwa dia itu delta. Kita melihatnya sebagai pantai. Contohnya kalian pergi ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu seperti pantai saja. Dia tidak ada delta. Padahal di situ ada sungai. Ada sungai yang menyebabkan munculnya Baram Delta. Sungai Baram itu menginflux delta ke situ. Tapi karena kecil, kemudian catchment areanya itu sedikit, sehingga dalam jutaan tahun yang kita lihat adalah proses dari Laut Cina Selatan yang lebih dominan dibandingkan dengan proses dari Sungai Baram. Nah, biasanya yang elongate sama low bed itu catchment areanya besar. Jadi contohnya Mississippi itu hampir seluruh US itu dia menjadi catchment area. Kemudian Sungai Mahakam. Mahakam itu hampir sepertiga dari Borneo, Kalimantan, itu catchment areanya Sungai Mahakam. Makanya dia menjadi low bed atau elongate. Nah, yang coast bed ini biasanya proses lautnya menjadi dominan. Dan kalau geologis, saya akan lebih suka yang coast bed karena reservoir quality-nya lebih bagus, kemudian lebih connected, kemudian morfologinya mudah dipelajari. Jadi saya memodelkannya lebih mudah dengan yang kita sebut sebagai belt algorithm atau kita sebut sebagai truncated Gaussian
simulation wave trend, saya sudah bisa bikin kayak gitu. Nah, contohnya adalah Baram Field yang di Brunei. Makanya Brunei menjadi sangat kaya, lapangannya sangat banyak. Nah, sementara yang di apa namanya, yang di kita lihat di Natuna itu adalah elongate, tetapi bukan di ujung elongate-nya ini, tapi di belakang-belakang sini, di upper delta plane-nya. Sehingga kecil-kecil reservoirnya, karena reservoirnya kan cuma ini, yang di sungainya ini aja. Tadi saya cerita di sungai atau di distributor motor di depannya atau di sungainya. Sementara yang ini reservoirnya sangat besar karena dia ada di Cascade-nya. Oke, kalau kita gambarkan, Galloway itu mempropos 3 agent yang menyebabkan triangular classification dari deltaic system. Jadi ini adalah ada proses fluvial, proses tidal, muka air laut turun, sama waves. Jadi ada tidal, gerakan vertikal dari air laut, sama gerakan mendatar menyamping kiri kanan dari itu. Itu menyebabkan delta yang terbentuk bermacam-macam. Kalau fluvial dominated itu kan menjadi Birdfoot delta, contohnya Mississippi. Nah, ini fluvial dominated. Begitu tidal influence atau air laut, muka laut naik turun harian itu semakin besar, itu akan menjadi tide dominated. Menjadi tide dominated itu estuarin. Contohnya estuarin itu adalah yang tadi saya ceritakan. Contohnya adalah di Andaman. Itu estuarin, contoh di Andaman. Termasuk si negara Bangladesh itu ada di estuari. Ada di estuari, makanya banjir terus. Nah, Mahakam itu dia adalah tengah-tengah, fluvial sama tide dominated. Makanya dia menjadi low bed, ya. Menjadi sebetulnya ada yang mengatakan dia low bed, ada yang mengklasifikasikan Mahakam di sebelah kanan sini. Tapi saya lebih mengatakan sebetulnya Mahakam itu tidal. Jadi makanya nggak mungkin saya masukkan ke wave karena saya tidak pernah melihat tanda-tanda wave di sana. Jadi saya lebih senang dia ada di kanan sini daripada low bed di ini yang pure low bed itu adalah Danube, dari Danube River. Nah, kemudian yang waves itu benar-benar di Rhone Delta di Prancis sebelah selatan. Kemudian ada ini bentuknya Cascade itu ini, jadi ada endapan pantai. Sebetulnya yang dekat sama kita adalah Baram Delta, cuma Baram Delta nggak kelihatan deltanya karena dia kelihatan sebagai pantai saja. Nah itu jadi kira-kira ini adalah klasifikasi yang dipropos oleh Galloway tahun 1975. Nah, ini yang menjadi critical karena kalau fluvial dominated itu geometrinya, channel type-nya, bulk composition, framework facies, framework orientation ini menjadi penting. Kalau wave dominated itu seperti apa, tide dominated seperti apa. Ini nanti tanpa kalian baca, insya Allah tadi yang saya terangkan itu sudah bisa pelan-pelan terinternalisasi ke dalam ingatan kalian. Sekali lagi, geologi itu bukan hafalan. Geologi itu adalah logik. Nanti lama-lama tahu kalau saya tunjukkan sedikit-sedikit. Nah, ini itu sebenarnya cuma rangkuman yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita lihat delta, rangkumannya adalah ini. Ya, dari sana nggak usah dihafalkan, insya Allah lebih cepat mengetahui triangular classification deltaic system ini yang oleh Galloway. Nah ini contoh fluvial dominated, ya, sama ini ada tide dominated karakteristiknya. Nah ini contoh yang tide dominated di selatan Mekong Delta. Ya ini tide dominated. Tide dominated itu kecenderungannya apa? Kecenderungannya begitu air laut naik, dia itu akan masuk ke muara sungai. Dia akan masuk ke muara sungai, masuk ke sana, dan ciri-ciri dari delta yang di produk dari tide dominated itu biasanya adalah munculnya corong ini, estuari. Ini yang disebut sebagai estuari. Ya. Ini disebut estuarin, ini disebut estuarin, ini disebut estuarin. Ujung dari delta itu biasanya memperlihatkan adalah estuarin shape dari si ini. Nah, reservoirnya apa? Ya cuma ini, accretionary bar ini yang di ujung depan-depan sini. Ini yang accretionary bar. Ya tidal channel itu biasanya isinya adalah channel tapi isinya shale. Nah ini adalah tidal channel. Yang ini udah shelf,
Kemudian ini tidal plain. Tidal plain juga isinya biasanya adalah cenderungannya adalah clay. Kemudian yang itu delta plain. Ini saya cerita tadi delta plain isinya adalah clay plus coal. Terus batu bara. Ini tidak ada isinya. Clay sama batu bara. Kemudian ini tidal channel bar. Ini juga isinya mixing antara shale sama sand. Nah, kemudian tidal plain ini juga tidak ada. Ya isinya cuma di depan ini. Makanya estuarin itu jarang dipelajari. Kenapa? Karena dia tidak prolific sand. Sementara orang mempelajari estuarin itu biasanya karena didorong oleh ekonomik didorong oleh faktor ekonomi. Di situ ada hidrokarbon, orang mempelajari. Tapi karena dia tidak ada hidrokarbonnya karena sand proporsinya sedikit, makanya estuarin itu menjadi sesuatu yang sangat jarang dipelajari. Yang saya tahu penulis yang cerita tentang estuarin itu biasanya cuma Dalrymple, yang banyak cerita itu Dalrymple, dia orang Kanada gitu, dia banyak cerita tentang estuarin. Tetapi yang lain-lain tidak banyak mempelajari tentang estuarin delta. Ini contoh dari tide dominated ya, tadi yang sama dengan ini. Tadi saya cerita tentang fly delta ya, untuk yang tide dominated. Oke, kemudian contoh lagi. Ini Aceh kan ada di sini ya, Aceh di sini. Nah ini Andaman. Nah, ini ada Bangladesh. Saya tadi cerita itu adalah Sungai Brahmaputra sama Gangga masuk ke sini bareng-bareng. Nah Irrawaddy, kalau yang ini Irrawaddy di Myanmar ya, di sebelah selatan Myanmar. Ini contoh dari Irrawaddy Delta juga contohnya tide dominated. Jadi reservoirnya itu cuma di ujung depan-depan sini sama masuk ke dalam. Kalau kita lihat ada reservoir di tengah-tengah sini, berarti dulu deltanya ada di sini. Old deltanya ada di sini, kemudian maju ke depan sini. Ini yang disebut sebagai progression. Ini kan old delta ini. Ini adalah old delta. Dulu garis pantainya adalah ini. Yang ada kuning-kuning itu dulu adalah garis pantai. Setelah itu ini yang sekarang terjadi. Tapi kalau kalian perhatikan, proportion dari sandstone itu biasanya cuma ini sangat sedikit, less than 5%. Jadi dalam bentuk accretionary bar. Jadi accretionary bar itu adalah bar yang sejajar dengan garis pantai. Kalau kalian perhatikan ini adalah accretionary bar. Ini seperti garis pantai lama. Kemudian maju lagi ke sini. Jadi dari situlah kita melihat sejarah pengendapan dari si delta. Dulu mungkin gini deltanya, seret masuk ke sana. Kemudian ini yang lebih older lagi. Kemudian yang ini bit Holocene delta. Ini contoh yang ada di Irrawaddy delta. Ini contoh di sebelah selatan New Guinea. Ini yang saya tadi cerita yang nulis kalau tidak salah Dalrymple sangat ini. Nah ini tidalnya agak berbeda karena sandbarnya ini searah dengan arah tidal. Arah tidalnya kan ke sini, tidal current-nya kan ke sini. Nah, ini searah dengan tidalnya. Kalau tadi kan kebanyakan di sini ya, kebanyakan di depan sini. Nah ini lebih ke arah tidal. Nah ini ada algoritmnya untuk membuat seperti ini. Nanti di Petrel, di softwarenya itu ada algoritmnya bagaimana memodelkan sand distribution yang seperti ini. Nah itu perlu kalian pelajari dulu karena apakah dia tide dominated ataukah dia apa. Oke. Nah kemudian ini contoh yang wave dominated. Contohnya adalah di Nile Delta di Egypt. Ini adalah wave dominated. Ini adalah distributory channelnya. Kemudian yang di belakang ini delta plain, ini adalah yang terjebak, air yang terjebak menjadi payau, biasanya di sini, ini yang disebut sebagai salt marsh, yaitu marsh deposit lah, ini yang menyebabkan, kalau di sini kan menjadi coal, yang di sini menjadi marsh di depannya, pasti marsh itu terjebak, ada yang menyebut ini sebagai lagunal, ya. Kalau kalian perhatikan ini 100 kilo, 100 kilo itu dari Jakarta sampai ke Cikampek lebih gitu. Jadi besar sekali ini sebetulnya. Ini mungkin Jakarta sampai ke hampir sampai ke Indramayu mungkin itu besarnya ini. Karena kalau kita lihat kan 100 km dari Alexandria sampai ke Port Said kan cukup jauh. Nah ini
biasanya reservoirnya itu mengikuti garis pantai. Nah, itu ciri dari wave dominated karena dia menjadi pantai. Nah, jadi inilah pantai ini. Jadi kalau kita memperoleh sungai, memperoleh wave dominated itu biasanya menjadi strand plane, kita sebut sebagai strand plane ya. Ini ada strand plane. Kemudian, ini contoh delta progradation. Tadi saya cerita. Jadi kalau tadi kan kalian lihatnya ini dalam map. Nah, ke dalam itu seperti apa sandstone ini? Kan harus kalian ketahui. Sandstone itu ke dalam seperti apa sih bentuknya? Nah, ini digambarkan oleh Frazier tahun 1967, gitu ya. Jadi Frazier mencoba menggambarkan. Jadi ini asal muasalnya dari sana, source of sediment. Kemudian ini adalah laut masuk. Kalau kalian perhatikan, ini adalah natural levee kan? Ini natural levee itu sandstone-nya itu bercampur dengan clay, cukup dominan clay-nya. Tapi kalau kita perhatikan di dalamnya itu adalah seperti ini, prodelta siltite sama ini adalah distributory modbar silty sand. Itu cukup besar sebetulnya dia. Bentukannya adalah prograde. Jadi prograde ke kiri dan ke kanan. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Makanya software itu menciptakan belt algorithm atau sequential truncated Gaussian simulation sama truncated Gaussian simulation with trend kalau di dalam Petrel. Kalau di dalam Rockstar namanya belt algorithm. Itu diciptakan untuk mengakomodir bentukan delta progradation seperti ini, ya. Nah, begitu dia prograde, sedimennya menjadi dominan, itu akan nyambung semuanya. Ini akan nyambung, ya. Di permukaan kalian melihat ini Mars, ya, atau dia delta plane, upper delta plane, dia menjadi pit lah, atau lignite, atau kalau lebih tua lagi menjadi coal. Di coal-nya tersembunyi di sini. Kemudian kita perhatikan ini dan sana itu yang kita lihat sungainya itu kadang-kala sebetulnya dia nyambung. Nah, ini susah sekali dikorelasikan, nanti saya punya contohnya, nanti saya tunjukkan di akhir cerita tentang delta ini, saya tunjukkan Widuri Field, korelasi di lapangan Widuri. Ya. Nah, ini nyambung dari sungai satu, sungai berikutnya itu saling menyambung sebetulnya, meskipun di permukaan di gambar tadi natural levee-nya kan cuma sedikit ya proporsinya, tapi ternyata di dalam bisa menjadi sangat ini. Oke, ini berarti ini ke sana berarti apa? Progradation. Progradation berarti regression, ya. Progradation itu berarti regresif. Jadi yang tadinya garis pantai di sini menjadi garis pantainya maju kan? Artinya sepertinya orang melihat seakan-akan air laut surut. Sebenarnya bukan air laut surut, tetapi karena influx sedimen membesar sehingga air laut accommodation space-nya dipakai banyak oleh sedimen ini. Nah, ini yang disebut sebagai regression, ya. Regression atau progradation dalam sedimen. Nah, kemudian ini adalah balik ke transgression lagi. Ini menjadi transgression lagi. Tadi kan sudah di sini, ya, sudah maju kayak gini, sangat aktif. Nah, sekarang ini banyak Mars-nya itu atau delta plane-nya itu banyak dimakan oleh laut. Makanya dia encroach ke sana, banyak encroach masuk ke sana. Ini transgression lagi. Ini menjadi transgression itu mengendapkan yang atas ini. Yang tadi kan yang awal kan ini, ya. Yang awal kan ini. Kemudian yang berikutnya adalah sedimen cycle ini, cycle yang di atasnya ini. Tapi ini adalah cycle dari transgression. Tadi kan regression, diikuti oleh transgression. Nah, ini kembali regression lagi. Selalu kayak gitu. Jadi berulang-ulang terus seperti itu. Nah, cuma dia pindah ke sana, pindah ke sisi sebelah sana mungkin deltanya, dan muncul ini yang disebut sebagai crevasse play. Crevasse play ini dalam 3 dimensi. Jadi sebetulnya yang tadi saya ceritakan, kenapa saya bilang bahwa yang warna-warna kuning itu sebetulnya jumlahnya sekitar 32% itu di Mahakam Delta. Kalau dia di Birdwood Delta seperti Mississippi itu akan lebih banyak lagi.
Jadi paling banyak itu biasanya di bird food. Setelah bird food dia akan lobet di lobet. Nah itu akan semakin sedikit lagi. Dan yang paling kecil itu di tidal dominated delta. Kalau di paling besar itu biasanya di delta yang paling itu. Oke, ini contoh di Mississippi tadi agar kalian tahu delta progression. Kita masih punya waktu 7 menit, Leslie bisa cerita tentang Mississippi. Ini 10 miles, kilo. Jadi ke sana itu sekitar berapa kilo lah, sekitar mungkin 45, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 60 kilo. Ini adalah Mississippi tahun 1874. Kemudian 1940, itu dalam waktu 65 tahun, 66 tahun, itu dia membentuk sedimen yang sangat besar gitu. Jadi Mississippi sudah menjadi seperti ini ya. Tahun 1940 ini saya ambil dari Scruton tahun 1960. Saya memang banyak mengambil klasikal paper klasik. Kenapa? Karena paper klasik itu biasanya sangat bagus dipakai untuk ngajar. Karena dia biasanya konsep-konsep awal tentang delta itu tahun 60 tahun 6 sampai 70 itu biasanya ada di sana semua. Jadi kita nyari tulisannya itu justru malah di paper seperti itu karena biasanya bagus sekali cuma gambarnya jelek biasanya. Gambarnya sudah jelek-jelek, udah bulukan. Kemudian dulu kan juga belum ada komputer ya. Tulisannya jelek, gambarnya masih gambar tangan, makanya biasanya saya gambar lagi. Saya halusin lagi gambarnya untuk lebih mudah mengajar orang gitu, mengajarkan orang lebih mudah diterima kalau gambarnya lebih bagus. Kemudian ini tahun 1940. Nah sekarang tahun 1964 pada saat Coleman dan Cagliani itu gambar, dia sudah bisa melihat ini delta tahun berapa ini 1874. Yang nomor A ini, yang A itu adalah dry ini yang A, kemudian yang B 1839 ini, kemudian yang C ini berikutnya, kemudian yang D 1860, 1874, 1870 ini. Jadi ini itu bukan terbentuk dalam sekali kejadian. Kejadiannya itu macam-macam gitu loh. Nah ini yang disebut sebagai crevasse play. Jadi splay natural levee di sini nggak kuat menerima banjir, pindah ke sana. Ini terus seperti itu. Jadi yang sekarang kita lihat sekarang itu sebetulnya adalah proses dari berbagai macam banjir besar yang terjadi di tahun-tahun yang saya sebutkan di sini. Nah itu adalah yang disebut sebagai crevasse breakthrough. Jadi di sini jebol tanggulnya, ini jebol tanggulnya, muncul crevasse E, jebol tanggulnya, crevasse D, ini jebol tanggulnya ini. Karena sungai Mississippi itu sangat besar. Dan ini yang akan membentuk bird food yang baru di sini. Nanti kalau jebol lagi tanggulnya, tiba-tiba dia ke sini, ya dia akan membentuk ke samping kiri sini, samping kanan sini. Jadi ini itu yang kanan kirinya itu sepanjang aliran sungai itu sebetulnya karena jebolnya natural levee sehingga dia itu membentuk semacam subdelta. Jadi ini delta di dalam delta. Ini kan seperti delta sendiri karena ini menjadi sungai distributori sendiri. Jadi seperti delta di dalam delta, tapi itu disebut sebagai crevasse play. Kalau kalian pengen lihat crevasse play, buka saja makam delta, kemudian dari Google Earth atau apa, nanti kalian akan melihat crevasse play di sana. Berarti kalau ada crevasse play berarti ada proses fluvial. Nah kalau ada, kemudian kalian akan melihat estuarin. Kalau estuarin berarti di situ juga ada proses tidal. Makanya kita bisa melihat crevasse play itu menandai proses fluvial, kalau tidal itu ditandai oleh corong atau estuari. Ini. Oke, kemudian ini contoh dari yang crevasse tadi 1838 sampai 1953. Ini juga ini kan Mississippi River-nya ya. Kemudian ini baru kecil saja ya. Tahun 38 ke 70. Kemudian 7 tahun kemudian orang sudah melihat cukup besar 1870. Kalian bayangkan 1877 ya, sebelum 1900 gitu. Sudah ada yang menggambarkan delta ini. Kemudian
kita lihat 1903 makin besar, udah bermil-mil, 30 mil mungkin ya, sudah 30 mil itu sekitar 45 kilo menjelang 50 kilometer, dan ini 1953. Itu contoh dari delta. Dari sini saja dulu, sampai sini dulu, Ebro, delta sama Spain, itu nanti saya untuk pertemuan berikutnya. Tidak terasa sudah 1,5 jam. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Ya, kasih tahu namanya dulu. Saya Kevin, Pak. Ya, gimana Kevin? Iya, Pak, saya mau nanya sih, Pak, kalau gimana sih, Pak, cara memodelkan braided river system ya, Pak? Kira-kira apa yang perlu saya perhatikan lebih lanjut? Kalau terus, itu, iya, terus, sorry Kevin, ya gimana? Sama ini sih, Pak, bedain respon lock dari braided system sama meandering system sih, Pak. Saya masih agak bingung. Oh, nanti ini aja. Nanti berarti ini mungkin akan saya tambahin selain deltaic, mungkin nanti akan saya kasih river system aja ya, tak tambahin river system. Jadi jawabannya nanti minggu depan aja kalau gitu. Nanti Oke, saya Pak. jawab pada saat ini. Selain delta, nanti saya mungkin akan menyampaikan tentang braided river atau meandering river system, karena biar nggak mix up antara yang sedang kita diskusikan dengan berikutnya. Oke, ada lagi yang bertanya untuk Kevin? Jawabannya minggu depan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya Natasha, Pak. Jadi saya mau bertanya, sebenarnya kita tuh bisa nggak sih, Pak, menggunakan korelasi sequence stratigraphy dan analisis spasies untuk dihubungkan ke potensi CS di daerah gitu, Pak? Potensi CCS. Mm-mm. Sebetulnya sekarang itu studi tentang subsurface itu sebaiknya pakai korelasi yang dari sequence stratigraphy. Tetapi bukan untuk melihat potensi dan tidak, kan nanti saja. Yang penting korelasi dulu yang betul. Sequence stratigraphy dikorelasikan dulu. Kalau setelah itu tergantung. Setelah korelasi itu kita mau ngapain? Mau potensi atau mau cari apapun, itu bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah semua subsurface study itu, sekali lagi, semua subsurface study yang berhubungan dengan sedimentary environment, yang berhubungan dengan sedimentary rocks, itu sebaiknya dilakukan korelasinya dengan sequence stratigraphy. Tidak boleh lagi dengan lithostrat. Karena lithostrat itu menipu. Yang kita lihat dua reservoir yang sama, itu kadangkala mereka itu adalah dua benda yang berbeda. Jadi benda itu bisa berbeda jauh, dalam artian bahwa dia itu sebetulnya punya ciri-ciri fisik yang disebut fasies, itu kan yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama ya, struktur sama, teksturalnya sama dan sebagainya. Tetapi ternyata dia itu tidak connected. Nah itu makanya kalau bikin CCS, saya katakanlah saya akan CCS di sebelah sini, ternyata yang sebelah sana yang kita anggap memiliki potensi yang sama ternyata berbeda. Jadi mau studi potensi yang tadi CCS atau potensi hidrokarbon atau potensi air atau potensi apapun, sebaiknya sekarang itu dimulai dengan korelasi sequence stratigraphy yang yang sama dilakukan dengan sequence stratigraphy. Tidak ada lagi lithostratigraphy. Itu pesan saya as practitioner. Saya sudah banyak sekali ini. Baik, Pak. Berarti untuk setelah korelasi sequence stratigraphy sebaiknya melakukan apa dulu, Pak? Ya, kamu mau bikin modeling ya, setelah itu bikin geomodel. Berarti langsung ke facies modeling gitu, Pak? Iya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, gimana? Saya Amel, Pak, mau tanya tadi di bagian yang sequence stratigraphy di log ya, Pak. Tadi kan ada MRS, MFS gitu. Nah, saya mau tanya, Pak, sebetulnya itu kita ngekorelasiinnya itu
skala lognya seperti apa ya Pak? Karena kan kadang kalau misalkan kita zoom in atau zoom out itu bisa berbeda ya Pak. Misalkan dari skala begini gitu, kita ngeinterpretasiinnya dia mungkin masih send gitu. Ternyata kalau kita zoom in lagi bisa ada shell-shellnya gitu Pak. Terus Ya, juga biasanya para sekuen itu biasanya itu thickness-nya itu sekitar apa namanya, sekitar para sekuen thickness itu sekitar antara 5 meter sampai 10 meter. Jadi prinsipnya gitu aja. Kalau kita zoom kemudian kita apa gitu, kalau kita masih di angka 5 meter sampai 10 meter, ya insya Allah itu masih satu parasekuen. Jadi kalau dia sudah 30 meter, 40 meter, 50 meter, itu berarti parasekuen set, isinya beberapa parasekuen. Jadi parasekuen itu biasanya 5 meter sampai 10 meter lah, jangan terlalu besar itu. Nah itu kemudian satu, yang kedua, parasekuen itu bisa dikorelasikan ke semua tempat. Jadi kalau tidak bisa dikorelasikan ke semua tempat, ya berarti tidak tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai correlation ini. Jadi korelasi itu sebaiknya zoomingnya itu dalam satu depositional cycle itu tebalnya minimal 5 meter, 10 meter lah, 10-an meter sudah ideal itu. Jadi setiap pattern questioning upward atau finding upward yang thickness-nya kurang dari 10 meter, 5 meter atau 4 meter atau 3 meter itu sudah sequence stratigraphy order 4, 5 nggak bisa dikorelasikan dengan log lagi. Jadi kita log itu sampai ke-3 dan ke-4. Oke. Ya wis, itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan kuliahnya untuk minggu depan. Karena sudah di atas jam 6. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.